datang di podcast Ngobrol Santai bersama dokter spesialis Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta bersama saya Dr. Pratiwi sebagai host. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas suatu topik yang seru banget dan pastinya sering terdengar di masyarakat dan mungkin juga tidak sedikit yang mengalami hal ini, yaitu mengenai topik batu ginjal. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut bersama dengan spesialis urologi di Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta, yaitu Dr. Zainal Abidin, spesialis urologi. Halo dokter, gimana kabarnya dok? Selamat pagi. Pagi Baik, dok, baik. Ya. Nah dok, kita hari ini mau podcast mengenai batu ginjal ya dok ya. Jadi kita tahu nih dok di Indonesia nih mungkin cukup banyak ya dok ya pasien-pasien yang mengalami batu ginjal ya dok ya. Nah boleh dokter jelaskan dok sebenarnya apa sih batu ginjal itu dan sebenarnya bagaimana sih kok bisa batu ginjal itu terbentuk gitu dok? Baik, sebenarnya batu ginjal itu bagian dari suatu batu dalam suatu sistem saluran kemih. Jadi batu saluran kemih itu memang sebagian besar batu itu dibuat di ginjal, tapi itu batu itu bisa turun ke bawah, di saluran ke bawah itu kiri kanan ke dalam yang namanya secara anatomi disebut ureter. Ureter bisa turun ke kandung kencing atau buli-buli. Di situ kalau udah penuh, kencing itu dikeluarkan ke saluran lebih bawah, yaitu namanya uretra. Kalau pada laki-laki di bagian leher daripada buli-buli itu ada kelenjar yang cukup populer namanya prostat. Kalau pada perempuan tidak ada ya. Kira-kira begitu. Jadi batu ginjal itu salah satu bagian dari batu dari sistem saluran kemih. Ya, kira-kira begitu. Nah, untuk faktor resikonya sendiri untuk batu bisa terbentuk di dalam ginjal itu gimana sih, dok? Ya, itu ada beberapa faktor risiko. Tentunya yang pertama itu adalah bawaan lah. Kalau keluarga orang tuanya itu ada batu, jadi kemungkinan ke bawahnya anak dan keturunannya itu mendapat batu lebih tinggi dibandingkan orang yang normal. Faktor resiko yang lain, kebetulan kita hidup di Indonesia itu di daerah ekuator, istilahnya stone belt. Di situ juga ada faktor risiko tinggi, apakah mungkin karena faktor iklim dan sebagainya, sehingga secara garis besar faktor risikonya lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi ya di tempat lain ya. Seperti diketahui faktor batu itu terdiri dari kumpulan mineral yang kebanyakan dari kalsium. Selain itu ada batu metabolik yang lain yang dari unsur kalsium dan turunannya itu bisa sampai 80%. Ya, kira-kira begitu. Sehingga yang kedua faktor risiko itu faktor lingkungan, dan yang ketiga yang nggak salah penting yaitu faktor risiko yang lain. Misalnya ada faktor-faktor gangguan mempunyai penyakit komorbid, misalnya gangguan metabolik dan lain-lain ya, atau kadang-kadang gaya hidup. Zaman sekarang itu gaya hidup dengan makanan yang bukan main, makanan yang banyak mengandung zat-zat protein hewani, apakah dari laut misalnya kerang, udang dan sebagainya, atau misalnya sop kaki kambing dan sebagainya itu, dan mungkin itu gaya hidup makanan yang kurang sehat. Dan yang kedua tentunya mungkin faktor gemuk, badannya gemuk, kurang olahraga, kurang minum, hanya banyak duduk dan sebagainya, itu faktor-faktor risiko yang bisa mempercepat terbentuknya atau penderita bisa menderita batu ginjal. Juga tentu yang lain dengan unsur anatomi daripada sistem saluran kemih itu sendiri. Jadi anatomi di mana mungkin ada penyempitan, mungkin ada sering terjadi infeksi saluran kemih, itu akan mendorong mempercepat terjadinya batu di saluran kemih, termasuk tentunya batu ginjal itu. Oh oke, baik. Jadi cukup multifaktorial ya dok ya sebetulnya untuk pembentukan batu ginjal. Betul. Oke. Nah dok, untuk jenis kelamin dok, perempuan maupun laki-laki, apakah ada perbedaan dok dalam faktor resiko terhadap terbentuknya batu ginjal ini dok? Ya, secara epidemiologi cukup tinggi. Kira-kira 10% daripada populasi itu
bisa terkena batu saluran kemih ya 10%. Antara laki-laki dan perempuan memang laki-laki lebih tinggi, kira-kira 3:1. Apakah itu faktor laki-laki yang banyak mobilitas dan sebagainya, dan wanita lebih tinggi, itu fakta secara statistik 3:1. Dan biasanya yang sering pada usia-usia produktif antara 30 sampai 50 tahun. Ya, kira-kira begitu. Malah usia produktif cukup tinggi ya, Dok ya? Cukup tinggi, iya, iya. Oke, baik. Mungkin karena mobilitasnya itu ya. Oke, baik, Dok. Nah, Dok, sebetulnya gejala apa saja sih, Dok, yang bisa pasien rasakan apabila mengalami batu di saluran kemih ini, Dok? Ya, batu saluran kemih itu dibentukkan di ginjal sebagian besar ya. Seperti kita ketahui, ginjal itu adalah mencuci darah, limbahnya air kencing. Nah, air kencing itu juga dikeluarkan mineral-mineral. Mineral-mineral itu tadi yang faktor risiko yang saya sebutkan tadi yang tinggi itu, mineral yang keluar itu bisa lebih membesar, terbentuk kristal. Ada promotor zat-zat yang mempercepat terbentuknya kristal seperti yang saya sebutkan beberapa risk faktor risiko tadi, sehingga terbentuk kristal sehingga akan terbentuk batu di ginjal karena menempel di dindingnya, makin menggumpal dan itu yang menyebabkan terbentuknya batu. Nah, tadi pertanyaannya adalah gejala atau gejalanya apa? dialami. Batu di ginjal atau turunannya yang di bawah, saluran yang di bawah itu mulai tanpa gejala sampai dengan gejala yang sangat hebat. Kadang-kadang terbentuk di ginjal itu yang sampai membesar tanpa gejala. Kadang-kadang batunya hanya terbentuk kecil di suatu kantong-kantong yang namanya kali kecil, tapi itu kalau sampai turun ke bawah, itu akan menimbulkan gejala yang hebat sekali. Biasanya gejala itu karena itu di satu sistem saluran kencing itu dipersarafi oleh saraf otonom, sehingga beda dengan kalau kita dicubit, luka itu ya, di saraf otonom itu kalau ada gangguan daripada regulasi keluarnya air kencing, menyumbat batu yang itu yang menimbulkan gejala yang namanya kolik, nyeri pinggang. Biasanya nyeri pinggang karena ginjal itu di sebelah kiri atau kanan, nyeri pinggang kiri atau kanan yang hebat. Bukan itu saja, nanti sakitnya hilang timbul dan biasanya sakitnya itu menjalar karena sakit itu dihantarkan biasanya ke arah umbilikus ya, di pusat, atau bahkan kadang-kadang kalau batunya turun ke bawah menjalarnya ke perut bagian bawah, kalau bisa ke buah zakar atau ke vagina lah, labium manusia. Itu keluhannya. Ditambah kadang-kadang ada kencing yang berdarah, kadang-kadang terjadi nyeri pada waktu kencing, kadang-kadang bahkan susah kencing kalau batunya di bawah, dan apalagi kalau batunya itu nyumbat di saluran bagian bawah, bisa sampai tidak bisa kencing. Suatu ketika kadang-kadang batu itu bisa dilontarkan spontan keluar, jadi saya kok kencing keluar batu. Nah, itu gejala-gejala itu yang menginisiasi kita untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kira-kira begitu. Oh, oke. Jadi mulai dari tanpa gejala, kemudian ada gejala hilang timbul yang sampai cukup hebat, kemudian sampai kencing mengeluarkan batu, itu salah satu faktor resiko atau tanda dan gejala yang akan sering dialami ya, Dok, oleh penderita. Sehingga kalau yang ada gejala tadi akan berobat ke dokter, tentu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang tanpa gejala biasanya itu akan ditemukan pada waktu dia general check up. Di general check up terus biasanya di USG dilakukan sonografi, ternyata ada batu yang tanpa gejala di ginjal biasanya, bukan di saluran bawahnya. Gitu. Oke. Jadi untuk mendiagnosis batu ginjal ini mulai dari gejala yang dialami sampai bisa saja ditemukan pada saat general check up ya, Dok ya. Nah, untuk pemeriksaan diagnosis apalagi sih, Dok, yang biasanya dilakukan pada pasien dengan penderita batu saluran kemih ini, Dok? Ya, begini, tentu tadi sudah saya bagi dua. Kalau yang tidak ada gejala pada waktu general check up. Kalau yang ada gejala tentunya mulai dari tanya jawab,
pemeriksaan fisik itu tadi yang nyeri di daerah pinggang dengan segala macam turunan nyeri kadang-kadang nyeri di bagian perut bagian bawah sebelah kiri atau kanan. Tentu ada suatu pemeriksaan pencitraan, langkah pencitraan untuk memastikan diagnosa itu. Awal-awalnya zaman sekarang ini kalau periksa dokter biasanya langsung juga dilakukan sonografi, USG. USG biasanya akan ditemukan kecurigaan batu itu biasanya di ginjal. Ya di ginjal apakah batunya itu tanpa gejala atau dengan gejala yang hebat. Biasanya kalau ada gejala hebat, batu itu akan turun ke bawah dan tanda di ginjal itu mungkin ada batu atau ada bendungan dari USG. Kalau batunya dibuli-buli, USG secara spesifikasi alatnya mungkin bisa melihat batu di buli-buli atau di saluran di atas buli-buli ya, di saluran ureter yang bagian bawah ya. Kira-kira begitu USG. Tapi itu belum cukup. Tentu kita meningkat lagi, tergantung fasilitas dari rumah sakit. Yang tetap bermakna sampai sekarang pemeriksaannya lebih memastikan yaitu dengan foto polos abdomen. Foto polos abdomen itu hanya bisa melihat bahwa batu itu ada gambarnya kemungkinan bayangan radio opak. Karena batu itu 80% kan kalsium itu bisa ditangkap sinar. Dilanjutkan dengan intravenous pilografi ya, disuntik kontras sehingga struktur gambar anatomi dari detail pelviokalisas di dalam ginjal itu sendiri, saluran ureter sampai ke buli-buli itu bisa dideteksi sehingga kalau ada batu yang radio opak ataupun radiolucent yang nggak bisa ketangkep sinar ronsen dari IVP itu kita bisa menyimpulkan bahwa batu itu ada misalnya di ureter karena USG nggak bisa mendeteksi di ureter. Nah dari situ kita bisa memastikan informasi yang jelas lokasi batu dan derajat bendungannya dari batu itu. Oke baik dokter, jadi cukup bervariasi ya, dokter. ada lagi pemeriksaan yang sekarang yang bisa saya lanjutkan aja sekalian. IVP, ada lagi kalau ada varietas scan, itu CT scan, uroscan. Itu tanpa kontras saja, non kontras, itu sudah bisa mendeteksi batu. Apakah batu radio opak atau radiolucent bisa dideteksi. Derajat sumbatannya juga bisa dilihat dari uroscan itu, dan kekerasan batu itu secara density bisa ditentukan oleh uroscan yang tentunya ya uroscan yang lebih baik itu akan menentukan kekerasan, nilai kekerasan dari batu yang ditemukan di sistem saluran kemih itu. Oh oke, jadi cukup bertahap ya dok ya untuk pemeriksaan mulai dari USG, kemudian ronsen dengan kontras sampai ke CT scan ya dok ya? Oh bukan, itu maksud saya ya, dengan USG dan ronsen intravenous pilografi atau USG dengan atau tanpa USG langsung ke CT scan itu kita sudah memberikan diagnosa yang pasti. Oh oke. Baik. Sehingga setelah itu langkah apa berikutnya untuk pengobatannya? Untuk menentukan tindakan selanjutnya ya dok ya? Menentukan tindakan selanjutnya. Berarti untuk tindakannya apa saja sih dok? Treatment yang akan dialami, yang harus dialami, yang harus dijalani oleh pasien yang menderita batu pada saluran kemih ini dok? Ya tentu untuk pengobatan disusun protokol-protokol yang ternyata baik dilakukan. Misalnya pada batu ginjal yang kecil, misalnya kurang dari 5 mm, tanpa gejala, tanpa ada bendungan, ya, misalnya di kaliks ya, di unsur kecil yang lokasi yang paling kecil, nggak ada bendungan, masih bisa dicoba konservatif dengan obat-obatan. Artinya apa? Obat-obatan itu ya diawasi, mungkin diberikan diet, banyak minum, olahraga cukup, loncat-loncat, mungkin ada zat-zat yang secara teoritis menghancurkan batu. Itu bisa dilaksanakan dengan medikamentosa dengan syarat bahwa batu itu pada kelanjutannya tentu diawasi. Apakah dalam hitungan minggu sampai bulan, apakah batu itu makin besar, apakah batu itu hilang, atau menimbulkan infeksi, bahkan menimbulkan obstruksi, bahkan menimbulkan infeksi. Nah, itu tentu ada langkah berikutnya untuk eksekusi tindakan lebih lanjut, mulai dari tindakan
minimal invasif, artinya batu itu dipecahkan, sampai tentunya tindakan yang sedikit lebih invasif, tergantung dari derajat besarnya batu dan lain-lainnya, nilai obstruksinya, derajat obstruksinya dan lain-lainnya. Oh, oke, baik. Nah dok, sudah sampai ke diagnosis dan tata laksana, bagaimana sih dok cara agar tidak terbentuk batu pada saluran kemih dok? Agar tidak terbentuk dalam kemih, sebelumnya tentu akan saya terangkan dulu apa saja sih pengobatan-pengobatannya secara detail ya. Tadi dibilangnya dibagi dua, yang satu medikamentosa itu yang kecil yang tidak ada keluhan lanjutan dan kita mengawasi secara periodik minimal dengan USG ya, dengan USG bisa misalnya di ginjal ya, dan dengan anamnesa keluhan dan USG. Nah, yang minimal invasif itu misalnya di ginjal. Di ginjal itu kalau batunya tadi dibilang tanpa keluhan tiba-tiba ditemukan pada USG, ya secara prinsip adanya batu itu sebaiknya dihilangkan. Logikanya begitu, ya dihilangkan. Nah, meskipun ada atau tidak ada keluhan, itu kalau di ginjal itu ada beberapa tahapan. Mulai dari pemecahan batu yang sangat non-invasif, tidak perlu bios, yaitu dengan gelombang kejut yang populer disebut ESWL, extracorporeal shock wave lithotripsy. Lithotripsy itu litho batu, tripsy itu memecah batu dengan gelombang kejut. Tanpa intervensi alat dari luar, gelombang kejut itu difokuskan ke batu yang ada di ginjal, itu maka batu itu akan pecah, luruh keluar bersama air kencing. Biasanya ESWL itu bisa dilakukan di batu yang kecil kurang dari 1 cm atau batu yang di ureter bagian atas, ya itu masih bisa, atau ureter di bagian bawah yang kecil itu bisa dengan alat ESWL, sama sekali tidak perlu intervensi alat masuk. Kemudian yang minimal invasif misalnya dengan sayatan kecil cuma 1 cm atau diteropong dari bawah tapi masih perlu dibius, misalnya batu di ureter proksimal atau distal yang kecil diteropong yang namanya ureteroskopi. Nanti kalau ada batu dilakukan lithotripsy, naik ke atas. Itu pun ada dua macam, yang rigid, ada yang fleksibel, bahkan yang fleksibel itu bisa naik sampai ke ginjal. Itu masih sedikit invasif karena pasien harus di kamar operasi dan dibius, tapi tidak ada sayatan. Bisa juga kalau batunya agak besar di ginjal, kita lakukan namanya PCNL, percutaneous, jadi lewat kulit, neprolithotripsy ya, langsung menembus ginjal, batu yang ada dipecahkan ya, dipecahkan. Itu masih ada sayatan kira-kira ya 1 cm di pinggang untuk langsung menuju ke ginjalnya ya. Batu itu dipecahkan nanti diambil. Sumber tenaganya macam-macam. Kalau biasa istilah dengan laser tidak harus laser. Tenaganya bisa dengan gelombang pneumatik, udara yang dimampatkan, bisa gelombang ultrason yang dengan frekuensi tertentu, dan bisa juga yang sekarang yang sering populer dengan laser. Laser itu bisa holmium laser dan macam-macam zat yang dilewati itu namanya laser melewati itu, sehingga sinar itu memberikan memberikan kekuatan tertentu untuk memecahkan batu. Karena laser juga bisa menghancurkan jaringan, misalnya operasi prostat dengan laser. Kira-kira begitu. Untuk batu di ginjal, batu di ureter juga dengan ESWL dan teropong dari bawah. Nah, kalau di kandung kencing, batu di kandung kencing itu tentu kalau yang kira-kira kurang 2 atau 3 cm bisa dilakukan teropong dari bawah, dari penis atau dari uretra wanita naik ke atas. Batu itu bisa dihancurkan dengan alat ya, dengan mekanik lithotripsy lah, dengan tangan itu ya. Termasuk batu yang dibawa di uretra tadi didorong dulu ke atas lalu dipecahkan ya. Kira-kira begitu. Kalau batunya besar sekali ya terpaksa pakai pisau di kandung kencing. Juga di ginjal kadang-kadang kalau batu cetak penuh yang ada indikasi, meskipun itu jarang, dengan operasi terbuka, ya kita operasi terbuka, diangkat batunya, yaitu teknis-teknis saja, dengan segala macam toleransi dan risikonya tentunya. Kira-kira begitu. Jadi cukup banyak ya dok ya? Banyak ya, macam tergantung, setiap kasus tentu berbeda penanganannya. Kadang-kadang ada overlapping, misalnya batu yang di kandung kencing, di saluran ureter itu bisa dengan SWL, tapi bisa juga dengan diteropong, dipecahkan, dengan plus minusnya. Nanti yang penting diterangkan kepada
penderita pasien bahwa ada alternatif yang akan ditawarkan dilakukan, tapi pada prinsipnya mana yang risiko rendah dan paling baik untuk pasien, penanganannya pasiennya. Ya. Baik dok. Nah dok, sebetulnya dari gejala pasien sendiri, misalnya dia udah terdiagnosis nih dok batu ginjal, tapi kayaknya masih ragu-ragu untuk menjalani beberapa pilihan terapi dok. Nah kira-kira dok komplikasi apa dok yang bisa dialami oleh pasien bila masih belum mau untuk diobati atau ditangani dok? Ya, bagaimanapun batu itu kan benda asing. Kadang-kadang kalau ditemukan batu tanpa gejala, pasien itu masih ragu-ragu. Ya semuanya ada efeknya ya. Yang kalau ginjal itu normal, tentunya pada sampai akhir hidupnya kita mengharapkan bahwa fungsi daripada ginjal itu tidak terganggu. Nah, pada pasien yang ada batu itu tentu akan mengganggu kualitas fungsi ginjal. Nah, fungsi ginjal itu diperiksa dengan laboratorium, misalnya kreatinin berapa, itu yang paling sederhana ya. Fungsi itu tentu lebih mudah terganggu fungsinya dibandingkan dengan ginjal yang normal. Ya kira-kira begitu. Apakah derajat gangguannya itu cepat atau ringan? Ya tentu ada faktor-faktor risiko yang lain yang mendorong. Misalnya dia ada tekanan darah tinggi, akan mempercepat. Dia ada riwayat diabetes mellitus, akan mempercepat. Jadi pabrik ginjalnya sendiri itu sudah terganggu dengan komorbid atau faktor risiko tadi, penyakit-penyakit asam urat yang tinggi mempercepat. Jadi akhirnya bahkan ya kita nggak mengharapkan, bahkan kalau tidak terkontrol karena ketidaktahuan dan itu terjadi di ginjal yang kiri dan kanan, bisa-bisa akan mengganggu fungsi ginjal ke arah ke gagal ginjal. Ya, gagal ginjal juga ada tahapannya, sehingga yang terminal harus cuci darah dan sebagainya. Kira-kira begitu perjalanannya. Oke. Jadi memang begitu pentingnya untuk pertama mendeteksi dini dengan cara mungkin general check up, atau kalau ada gejala sebaiknya langsung konsultasi ke dokter spesialis urologi ya dok ya. Baik-baik. Dan nanti apabila memang ditemukan ternyata ada batu di saluran kemihnya, maka ada beberapa pilihan untuk treatment tergantung pada keadaan pasien masing-masing ya dok ya. Baik-baik. Nah dokter, sudah banyak banget nih ilmu yang dokter Zainal sampaikan kepada kita gitu kan. Nah bagaimana dok saran dari dokter buat pasien-pasien atau sahabat-sahabat Rumah Sakit Sumber Waras yang menonton, yang mungkin dirinya atau keluarganya yang sedang atau sudah terdiagnosis batu ginjal dok? Ya yang sudah, ya ada faktor keturunan belum tentu terdiagnosis, atau yang sudah terdiagnosis batu ginjal, ya kalau ditemukan ada batu pada pasien itu, ya mengikuti konsultasi ke dokter ahli urologi untuk masuk golongan mana tadi yang kita sebutkan, mulai dari yang ringan medikamentosa, obat-obatan aja, atau pengawasan aja, obat-obatan aja, atau intervensi dengan tindakan untuk menghilangkan batu itu. Kira-kira masuk di mana? Ya itu harus dilaksanakan secara ideal ya begitu. Oke, baik dok. Jadi udah tahu ya sahabat-sahabat Rumah Sakit Sumber Waras bahwa begitu pentingnya screening kesehatan ginjal. Apabila ada kelainan, jangan takut untuk berobat dan konsultasi ke dokter spesialis, dalam hal ini spesialis urologi, dan juga tadi pentingnya jaga healthy lifestyle ya dok ya, mulai dari makanan sampai olahraga. Betul. Jadi artinya kalau saya ulang, kalau sudah ketahuan batu ginjal dan sudah dilakukan tindakan, bagaimana sih saya selanjutnya? Ya itu tadi, ya pola hidup yang sehat, banyak minum, ya banyak olahraga cukup, banyak minum yang banyak untuk yang sudah pernah sakit tadi. Artinya apa? Minum yang banyak itu kita ilmu logika saja lah yang bisa kita kerjakan kalau sudah orang yang sakit ginjal. Dan apa sih alangkah kita? Ya hidup sehat itu artinya makanan dijaga, olahraga cukup, banyak minum, logikanya banyak minum, banyak kencing, ya menggelontor aja supaya mineral-mineral yang membentuk batu itu secara teoritis rontok ke bawah. Itu saja. Nah, nggak ada cara lain. Nggak ada harus ini itu segala macam, nggak ada. Yang bisa kita lakukan hanya itu saja.
Ya diet itu ya nanti kalau perlu diet ke bagian gizi, waduh nanti akan banyak yang harus dilarang dimakan ya. Udah itu aturan risiko-risiko makannya ya, ya, Dok, ya betul, baik. betul. Jadi yang saya tangkap ternyata penting banget ya, Dok, ya banyak minum. Ada aturan nggak, Dok? Minimal berapa liter, Dok? Iya, kita itu kalau bahasa Jawanya ya bukan nanti lempoken itu nanti banyak minum. Gini, kira-kira 2-3 liter lah sehari itu. 2-3 liter, kira-kira masuk 2-3 liter sehingga kencing itu, kalau kencing itu sehari kira-kira 5-6 kali, kapasitas kandung kencing itu kira-kira antara 250 sampai 350 sampai 400 sekali kencing yang normal untuk pengeluarannya. Anggaplah masuk 2-3 liter, yang keluar kira-kira 2 liter, ya gitu. Ya kalau malam banyak minum malah mengganggu diri sendiri, mau sering ke kamar mandi mengganggu, ya kita artinya ya banyak tapi gini aja lah, kalau biasanya minumnya sedikit ya dibanyakin lah, ditambahin, tapi kira-kira maksimal ya 3 liter atau lebih. Catatannya fungsi ginjalnya baik. Karena kalau fungsi ginjalnya nggak baik, tentu konsul ke ahli nefrologi, ahli penyakit dalam, mungkin ada batasan-batasan lain yang perlu diperhatikan kalau sudah mengganggu fungsinya. Oke, baik dokter, kita sudah sampai di sesi terakhir. Terima kasih banyak, Dok, atas segala ilmunya yang mungkin sangat dalam, Dok, bagi kita dan sangat informatif sekali. Mudah-mudahan sahabat Rumah Sakit Sumber Waras yang menonton podcast kita dengan Dr. Zainal, spesialis urologi kali ini mendapatkan banyak manfaat, dan juga jangan takut untuk general check up atau screening kesehatan ginjal, terutama bila tadi ya, Dok, ya, yang ada faktor resiko atau udah tahu nih healthy lifestyle-nya tidak terjalankan dengan baik, kemudian juga terutama bila sudah ada gejala gitu ya. Jadi jangan takut untuk periksakan dirimu ke dokter spesialis urologi gitu, berdasarkan tadi yang sudah kita bahas bersama Dr. Zainal. Baik, Dokter, terima kasih ya, Dok, atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.